Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Jenny Hernanda dari kelas 1A Prodi STR Promosi Kesehatan dengan NIM P17511251001. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyampaian konten teori tanda baca dan penulisan unsur serapan dalam karangan ilmiah. Untuk materi yang pertama yaitu ada tanda titik. Tanda titik dipakai untuk akhir penyataan, daftar, pemisah jam, menit, detik, pemisah ribuan atau jumlah. Yang kedua, tidak dipakai untuk judul atau subjudul, angka terakhir daftar, alamat, dan tanggal surat, bilangan ribuan atau bukan jumlah. Untuk tanda koma dipakai untuk memisahkan perincian penghubung anak kalimat di awal, kata seru atau sapaan, perhatikan langsung, alamat, salam, gelar, angka, desimal, dan keterangan tambahan. Tidak dipakai jika induk kalimat, duluan, atau petikan di akhir. Untuk yang selanjutnya yaitu ada tanda titik koma. Titik koma memisahkan kalimat setara, perincian frasa, perincian berkoma, dan sumber kutipan. Untuk tanda titik 2 dipakai untuk perincian, pemberian, nama pelaku, pemisah bagian jilid, halaman, surat, dan ayat, waktu, dan perbandingan. Tidak dipakai jika perincian masih dalam kalimat lengkap. Selanjutnya ada tanda tanya, digunakan di akhir kalimat tanya. Tanda tanya digunakan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diragukan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Untuk tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan yang menggambarkan kekaguman, kesungguhan, emosi yang kuat, seruan, atau berita. Selanjutnya ada tanda petik. Yang pertama, mengapit petikan langsung dari pembicaraan atau tulisan. Yang kedua, mengapit judul seperti puisi, lagu, artikel, bab, buku, pidato, tema, atau subtema dalam kalimat. Yang ketiga, ada mengapit istilah ilmiah kurang dikenal atau kata bermakna khusus. Dan ada juga tanda kurung. Yang pertama, mengapit keterangan tambahan seperti singkatan, padanan, atau kata. Dan yang kedua, mengapit penjelasan bukan bagian dari utama kalimat. Yang ketiga, mengapit kata opsional dalam teks. Dan yang keempat, mengapit huruf atau angka sebagai penanda perincian. Yang selanjutnya ada tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk pemenggalan kata, bentuk ulang, penyambungan, atau tanggal ejaan, dan skor. Gabungan unsur berbeda, bahasa campuran, imbuhan, dan satu kesatuan. Tidak untuk huruf atau angka yang melambangkan jumlah huruf. Untuk tanda pisah, yang pertama mengapit keterangan atau penjelasan bukan bagian utama kalimat. Yang kedua, mengapit keterangan yang setara dengan bagian utama kalimat. Yang ketiga, memisahkan dua bilangan atau tinggal atau retak. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada unsur serapan. Unsur serapan yaitu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata serapan yaitu kata yang diserap dari bahasa lain dengan didasarkan pada kaidah bahasa penerima. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa pengertian kata serapan bila mana kata tersebut telah memenuhi kaidah-kaidah bahasa utamanya yaitu bahasa Indonesia. Untuk poin yang kedua yaitu proses penyesuaian ejaan unsur serapan atau asimilasi dan adaptasi. Proses penyesuaian ejaan unsur serapan melalui adaptasi adalah proses peminjaman kata asing yang penulisannya diubah agar sesuai dengan kaidah ejaan dan fonologi bahasa Indonesia. Sedangkan asimilasi bukanlah kategori proses penyerapan kata asing, melainkan proses perubahan bunyi atau bentuk dalam suatu kata atau antara dua kata agar lebih mudah diucapkan dan ditulis. Untuk poin yang ketiga yaitu contoh kata serapan dari bahasa Inggris dengan yang diikuti A, O, U atau konsonan menjadi K, misalnya calomel menjadi kalomel. Yang kedua, catalyst menjadi katalis. Yang ketiga, construction menjadi konstruksi. Yang keempat, konsul menjadi konsul. Yang kelima, kubik menjadi kubik. Yang keenam, kursor menjadi kursor. Yang ketujuh, cluster menjadi cluster. Yang kedelapan, kristal menjadi kristal.
Untuk poin yang keempat, ada kaidah penulisan kata serapan sesuai PUBI. Kaidah penulisan kata serapan menurut PUBI membagi unsur serapan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah unsur asing yang belum sepenuhnya terserap dan masih mengikuti pengucapan serta penulisannya seperti bahasa asing. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.